Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa pada mata kuliah Komputasi Statistika. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen data part 2. Untuk manajemen part 2, kita akan melanjutkan yang part 1. Yang di part 1 kurang input data pada R, yang assignment pada data frame, dan juga masih ingat kemarin ada input data pada R dengan assignment ataupun dengan memanggil data. Jadi setelah assignment yang data frame, kita akan mempelajari yang memanggil data. Setelah itu barulah kita akan membahas beberapa function yang biasanya digunakan pada operasi dasar pada R. Nah, masih ingat kemarin ada dua cara, assignment sama memanggil data untuk input data pada R. Nah, kemarin kita sampai vektor, matriks, dan faktor. Kurang yang data frame, jadi untuk part 2 ini yang data frame dan juga memanggil data. Untuk yang data frame merupakan struktur data yang paling digunakan di statistika. Sekumpulan vektor-vektor dengan tipe yang sama ataupun beda, jadi boleh saja kumpulan ya, boleh angka, string maupun faktor. Nah, tetapi walaupun tipenya berbeda-beda, jumlah elemen di setiap vektornya ini itu harus sama. Jadi ini yang membedakan antara data frame dengan list. Kalau list kemarin itu setiap angka itu setiap vektor itu bisa boleh tipenya beda-beda dan jumlah elemennya berbeda-beda. Nah, tapi kalau misalkan yang di data frame itu jumlah elemennya harus sama. Kemudian serupa dengan list ya, dia kalau list versus matriks ya, matriks ataupun yang data frame, jadi matriks itu tipenya satu data ya. Nah, sedangkan vektor atomik nanti bisa sampai dengan list itu beberapa tipe ya, jadi bisa beberapa tipe, tapi juga elemennya bisa berbeda-beda. Kalau matriks itu satu tipe dan elemen di setiap kolomnya itu harus sama. Kalau data frame nanti setiap kolomnya bisa berbeda-beda ya, tetapi jumlah elemennya tetap sama. Jadi data frame ini mirip matriks, tapi kalau matriks satu tipe data, kalau data frame cuma data frame beberapa data. Nah, kalau misalkan vektor atomik dia cuma yang satu tipe data, vektor list itu juga beberapa tipe data. Assignment dapat dilakukan secara manual maupun membaca CSV yang sudah disimpan di file Excel dengan perintah read CSV. Nanti untuk yang dilakukan dengan membaca CSV akan saya bahas saat kita sudah memanggil data menggunakan CSV. Bisa juga menggunakan fungsi fix untuk input manual seperti yang menggunakan Excel. Nah, nanti ini juga akan saya bahas ketika kita sudah menggunakan Excel. Ya, bukan lagi assignment. Karena kita masih di assignment, bagaimana sih sebenarnya assignment itu kalau benar-benar kita menginputkan manual seperti yang di manajemen data part 1. Masing-masing vektor dapat didefinisikan terlebih dahulu, setelah itu digabungkan dengan data frame. Jadi, karena memang terdiri dari beberapa vektor, maka kita harus mendefinisikan vektornya. Misalkan di sini kita ada 3 vektor, yaitu vektor DA, ya, kemudian ada 6, kemudian ada FE. DA itu adalah isinya numerik, ya, vektor angka numerik, ada 4 elemen, 6-nya itu adalah string. Kita lihat di sini namanya adalah karakter ya, karakter. Ada 4 juga elemennya, kemudian yang faktor itu adalah FE. Faktor dengan 4 level dan isinya cuma 4 ya. Dari sini kita lihat untuk FE-nya itu adalah letter 1 sampai 4, jadi hanya 4 elemen saja. Kemudian kita gabungkan dengan function data.frame 6 FEDA. Terserah ini urutannya seperti apa, tidak ada masalah. Yang pasti mereka adalah gabungan atau data frame ini adalah gabungan dari vektor angka, vektor string, sama vektor faktor. Untuk melihat struktur data tersebut dapat digunakan perintah str ya. Ini kalau str itu nanti hasilnya akan sama saja dengan yang di ini. Sedangkan untuk yang type of itu kita tetap lihat bahwa kalau type of tipenya adalah list, tapi kita tahu bahwa df itu adalah data frame. Dari perintah str dapat dilihat tipe masing-masing vektornya. Tadi yang 6 itu karakter, fe faktor,
kemudian di I adalah number. Karena sudah menjadi satu kesatuan dengan tipe beda-beda, maka dia akan type of-nya akan didefinisikan sebagai list. Karena dia sudah beberapa tipe data. Belum ada assignment terdahulu untuk elemen data frame yang akan dibuat, maka kita akan mendefinisikan secara langsung ya DF1 yang terdiri dari huruf A, B, C, D. Nah, ini adalah A, B, C, D, kita berarti bisa menuliskannya seperti ini, ataupun dengan letters, tulisan letternya besar 1 sampai 4 seperti yang di sini, FE ini. Kemudian nanti ada urutan ya. Kalau misalkan tadi ini kita mendefinisikan satu-satu di setiap vektornya, kalau yang ini kita akan menuliskannya langsung judulnya apa dan isinya apa. Nah, judulnya itu adalah huruf, urutan, dan nilai. Maka nanti di sini baru kita masukkan isian dari setiap elemennya. String ABCD itu bisa kita tulis seperti ini atau letters. Tulisannya hurufnya besar-besar semua 1 sampai 4. Kemudian urutan 1 sampai 4 kalau dinyatakan sebagai string, jangan lupa harus ada S karakter. Kalau nulisnya 1, 2, 3, 4 berarti nanti dihitungnya sebagai number saja. Tapi kalau nulisnya 1.24 dia akan berarti integer. Seperti itu. Nah, di sini nilai 1 sampai 4 ya. Berarti nilai yang dinilai integer. Kalau ini number, di mana number nanti dibaca sebagai karakter. Kemudian kita beri nama data frame-nya adalah df_1. Ini adalah tampilan dari df_1. Kemudian kalau kita lihat str-nya, maka df_1 merupakan data frame di mana ada huruf, urutan, dan nilai. Huruf dan urutan sama-sama karakter, kemudian nilainya itu sudah masuk yang integer, karena penulisannya tadi adalah 1.24. Menggunakan fix ya, fungsi fix nanti disimpan pada data name HE6. Berarti fix ini kita adalah menyiapkan terlebih dahulu ya HE6 data.frame kemudian kurung buka kurung tutup. Jadi di sini kita akan menyiapkan suatu data frame ya dengan isinya kosongan. Oleh karena itu ketika HE6 data frame kurung buka kurung tutup ini adalah null observation dari null variable. Jadi kita menyiapkan dulu HE6 itu sebagai data frame. Kemudian kita akan membuat nanti mengisinya ada berapa banyak variabel dan juga ada berapa banyak elemennya, kita baru menggunakan fix HE6. Ketika kita tulis fix HE6, itu akan muncul data editor seperti ini. Ya, ketika data editornya sudah kelihatan, var1-nya ini ditekan, maka nanti munculnya seperti ini, kita ganti dengan trial. Jadi sesuai dengan ini, trial mass velocity. Trial ini kita lihat AB, maka dia tipenya adalah karakter. Ya, ini untuk variabel satunya, untuk variabel 2-nya ini diklik di sini. Nanti muncullah variabel editor ini. Kita ganti dengan mass, dengan tipenya adalah numerik. Kalau sudah selesai, kita close. Itu otomatis dia akan mengganti sendiri. Variabel 3 pun juga seperti itu. Kita ganti variabel minnya dengan velocity dan tipenya adalah numerik, kita close. Ya. Kalau ini sudah berganti semua, barulah kita isi 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 sampai 6-nya sesuai dengan data yang ada di sini. Nah, ini kita masukkan di sini, ketik seperti biasanya. Kalau sudah selesai, baru kita close. Nah, ini adalah yang sudah selesai ya. Kita isi semuanya, kita inputkan. Kalau sudah kita close, nanti outputnya kalau kita mau cek, berarti kita harus ngeprint HE6. HE6 hasilnya seperti ini. Ya, kalau dilihat dari environment-nya, jadi sudah terisi. Jadi ada 6 observation dari 3 variabel. 6 observation itu adalah barisnya, kolomnya itu adalah ada 3. Nah, untuk kita mengexamination suatu data frame, ya itu adalah untuk memperoleh informasi lebih detail dengan sifat data frame sebagai objek R. Kita bisa menggunakan head. Head ini adalah 6 baris pertama, tail 6 baris terakhir, dim itu nanti dimensi dari data frame, jadi dia ada banyaknya baris sama banyaknya kolom. End row itu banyaknya kolom, end call banyaknya baris. Ini kebalik ya. End row itu adalah banyaknya baris dan end call itu adalah banyaknya kolom.
str menunjukkan tipe data tipenya dan nanti tipe di setiap kolomnya. Kalau names ya, names itu biasanya adalah kita akan memberi nama pada setiap kolomnya atau call names. Nah, ini kita contohnya adalah dimension dari HE3 itu 6 kali 3, berarti ada 6 observation 3 kolom kayak gitu atau 3 variabel. Encall-nya 3, enroll-nya 6, ini adalah STM. Untuk ekstraksi pada data frame ini hampir mirip dengan punyanya list. Jadi ada notasi kurung siku ya. Kurung siku ini yang satu itu menunjukkan adalah baris ke-1 dan 3 itu adalah kolom ketiga. Kalau misalkan ini adalah ini adalah dari hasilnya ya, ini DF-nya. 1 kolom baris ke-1, ini baris ke-1, kolom ketiga berarti punyanya DA. Oleh karena itu hasilnya adalah 3. 1 berarti baris ke-1 kolom ke-1 itu isinya amin dan seterusnya. Kalau ini semua baris pada kolom 1. Kalau ini semua kolom pada baris ke-4. Ya, kalau ini adalah baris ke-1 dan 2 untuk semua kolomnya. Nah, ini juga nanti kalau kita mau memanggil di semua baris di setiap kolomnya, karena kolomnya sudah memiliki nama, maka kita bisa memanggil setiap kolomnya dengan tanda dolar. Seperti ini, DF $6, itu maka nanti 6-nya ini keprint semuanya. Begitu pula untuk yang FE maupun yang DA. Untuk vektor istimewa, ini ada saya tambahan dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kita mempelajari dari rep, kita sekarang mempelajari dengan sekuensial. Jadi tulisannya adalah SSG. Nah, sekuensial itu bisa saja from to dan nanti peningkatannya by berapa. Jadi 2 sampai 20 dengan peningkatannya adalah 3. Berarti isinya berapa? 2 tambah 3, 5, tambah 3, 8, tambah 3, 11 sampai dengan 20. Sedangkan nanti kalau misalkan kita mau langsung dengan penambahan 1, boleh aja dengan tidak sekuensial, tapi bisa kita tuliskan dengan titik 2. Langsung saja berarti E itu adalah 1 sampai 12. Berarti ini by-nya jelas 1. Nah, karena itu ini adalah hasilnya. Nah, untuk menampilkan urutan vektor yang sudah di-assign, jangan lupa tadi ada DA, kemudian kalau cuma vektor, jadi dia cuma kolom doang atau baris doang, itu kita bisa menggunakan length. Jangan pakai yang seperti matrik. Kalau di matrik tadi kan kita menggunakan dim, ya, dim and call and row. Jadi untuk yang hanya vektor seperti ini DA itu kita hanya bisa menggunakan yang length saja. Jangan untuk yang lainnya, ya. Nah, nanti kalau length DA berarti nanti dia tidak tersimpan pada suatu variabel. Tapi kalau misalkan N kurang dari length DA, berarti nanti ukuran dari DA itu kita simpan di variabel N. Dan nanti biasanya kalau dalam pembuatan sintak di R, butuh looping, butuh apa, itu kita butuh tahu berapa banyak datanya. Kayak gitu, berapa banyak datanya perlu kita simpan untuk bisa kita proses selanjutnya. Oke, bagian berikutnya adalah memanggil data. Jadi sebenarnya di R itu ada beberapa format yang bisa dibaca oleh R ya. Ya, beberapa format tersebut kalau misalkan filenya itu adalah yang .csv, .tsv ataupun .txt, maka dia adalah dibaca sebagai file text. Ini apa sih Bu? Kenapa kok ada yang dibaca sebagai file text, ada yang dibaca sebagai file Excel, dan ada yang dibaca file SPSS, file SAS maupun file R. Nanti ini pengaruhnya adalah pada saat kita melakukan membaca teks itu dengan membaca formatnya ini itu sebenarnya kita menggunakan apa. Nanti dia ada tulisannya menggunakan sintak yang table maupun CSV atau ketika saat kita import data itu harus tahu kita termasuknya mana. Seperti itu. Nah, nanti dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai CSV, TXT maupun XLSX. Jadi apa bedanya antara yang XLS dan XLSX? Kalau X ini sudah yang versi Excel terbaru, ya, yang Windows
versi Microsoft-nya itu yang terbaru. Kalau yang lama itu adalah yang XLS. Nah, kita akan menggunakan data ya. Jadi ada data 3 variabel ini dengan 6 observation, dan ini saya simpan dengan 3 tipe. Yang tipe pertama ini adalah Excel, Separated Value File. Itu adalah yang CSV. Kemudian text dokumen ini saya simpan di Notepad, kemudian saya simpan langsung, maka nanti format datanya adalah .txt. Dan yang terakhir Excel worksheet itu berarti dia yang XLST. Oke, nanti kalau misalkan kita kesulitan, Bu, ini kan ada di data Lucia, data dan manajemen data. Untuk library-nya itu dia ada di mana? Atau mungkin ini tuh bagaimana Bu penulisannya? Kita bisa aja dengan mengklik yang ada di sini. Ya, ini diklik nanti dia akan berubah seperti ini. D, data manajemen. Barulah ini bisa kita langsung copy untuk file directory-nya. Oke, nanti kita coba dulu yang CSV. Ada beberapa cara. Yang cara pertama adalah kita harus dengan mengatur working directory-nya. Jadi yang tadi kan kita tahu di D, data manajemen data. Oke, ini berarti ya. Nah, nanti di sini untuk yang file CSV, jika ukuran data besar maupun tipe data bermacam-macam, akan lebih mudah untuk menyimpan secara terpisah pada file Excel dan menyimpannya dalam format CSV. Kemudian di setiap baris berisi angka atau string diasumsikan baris pertama adalah label nama. Jadi diusahakan ada header-nya. Ya, untuk di setiap kolomnya. Nah, ini sudah tahu kita tadi ada file contoh 1.csv dan tersimpan di working library-nya ini. Maka nanti kita juga bisa menggunakan fungsi read.csv. Tapi kita harus setting dulu working directory. Jadi sesuai dengan pertemuan sebelumnya itu untuk menyeting working directory-nya adalah setwd. Setelah setwd, kemudian kita kurang buka, petik 2, kita paste terlebih dahulu, baru kita yang slash tadi. Karena ini kan slash ya, kita ganti dengan yang, ini kan backslash. Berarti yang backslash itu kita ganti dengan slash. Setelah itu baru kita enter. Jadi nanti kalau cuman copy paste dari sini itu tidak bisa. Karena formatnya berbeda. Ya. Setelah itu baru kita akan menggunakan fungsi read.csv ya. Read.csv contoh 1.csv, user through separatnya adalah ini. Nah, di sini user through karena tadi sudah ada header-nya. Nah, sebenarnya kita juga bisa tanpa harus setting WD, itu kita langsung menuliskannya seperti ini. Nama filenya itu langsung diteruskan .csv, baru petik 2 tutup. Baru header terus separatnya. Nah, ini akan sama antara HE1 dan HE dan HE1. Ini adalah hasil dari HE dan kita lihat di sini sama-sama 6 observation dari 3 variabel. Oke, cara yang kedua adalah dengan pad file ya, hanya hampir mirip dengan sebelumnya, tapi untuk mendefinisikan working directory-nya itu kita menggunakan function file dan kita satu-satu menuliskannya. D, data manajemen data, barulah nama filenya. Nah, itu di setiap kali diberi tanda petik ya. Kemudian baru nanti kita menggunakan .csv, baru yang filenya tadi ditulis di sini, header through dan separatnya. Nanti dari sinilah hasilnya juga sama, HE2-nya. 6 observation dari 3 variabel. Tapi karena P1 ini kita simpan sebagai pad file, ternyata di environment P1 itu juga dihitung sebagai suatu variabel seperti itu. Dimana dia adalah values. Values itu tulisan seperti ini. Oke, ini adalah cara yang ketiga dengan import dataset. Masih ingat kalau misalkan tipenya .csv, maka dia dihitung sebagai file text. Karena kita dihitungnya sebagai file text, maka pilihlah ketika file import dataset itu pilihlah yang from text. Nah, from textnya kita pakai yang read.dr, read.r ya, read.r dan yang base. Setelah itu baru nanti muncullah seperti ini. Ketika muncul seperti ini, sebenarnya ini masih belum ada ya, dan ini juga belum ada.
maka kita browse dulu, kemudian kita pilih file yang kita perlukan ada di mana, kemudian kita open, nanti dia akan working dulu, kita tunggu sampai muncullah data previewnya. Nah, nanti kalau sudah muncul data previewnya, maka code previewnya pun juga akan muncul bahwa dia nama CSV-nya adalah contoh 1. Kemudian kita klik import yang ada di sini. Setelah kita klik import, maka nanti secara otomatis, ini kan tadi kode preview, maka di konsol itu kode previewnya pun juga akan jalan. Dan tampilan di session, karena di sini kita yang terakhir adalah view contoh 1, maka di sessionnya di atasnya yang konsol itu akan secara otomatis terbuka datanya. Kemudian di environment-nya itu hasilnya seperti ini. Ini adalah yang HE2. Sebenarnya yang kalau kita dengan import text data seperti ini, dia itu akan sebagai contoh 1 ya. Disimpan sesuai dengan nama filenya. Jadi nama filenya di sini adalah contoh 1.csv, maka view contoh 1, maka nama variabelnya adalah contoh 1 untuk nama datanya. Oke, nah ini adalah untuk yang data frame. Ketika kita sudah membaca file yang CSV, kita bisa juga dari hasil CSV tadi bisa beberapa tipe kan ya. Ada 3 variabel dengan tipenya adalah ini karakter, ini adalah numeric. Nah, dari situ kita juga bisa melakukan data frame. Karena apa? Tipenya berbeda-beda dan banyaknya elemen itu sama. Maka kita bisa ke data frame. Nah, misalkan nama data frame-nya adalah df_2. Maka di data frame data.frame HE inilah yang kita ubah menjadi data frame atau contoh satunya tadi. Karena kita ambil pakai contoh 1, boleh saja ini contoh 1. Kemudian kita beri nama dengan df_2. Hasilnya akan sama. Walaupun dia berupa data frame, untuk df2-nya pun juga akan sama dengan contoh 1. Oke, file yang kedua adalah XLSX. Nah, ini caranya dengan import dataset. Ini masih kalau yang XLSX itu tipe datanya adalah sebagai Excel, maka kita import dataset yang from Excel. Nanti keluar sama dengan sebelumnya, kita browse terlebih dahulu, pilih filenya, kemudian di open, ditunggu sampai data previewnya keluar. Kalau sudah tahu, oh ya sudah benar, silakan diimport. Setelah diimport, maka nanti sesuai dengan yang kode preview, itu akan muncul di konsol, dan nanti secara otomatis, karena view contoh 1, maka akan keluar pula di session. Nah, perbedaannya dengan yang sebelumnya, kalau di sebelumnya itu saya tampilkan environment-nya, ini tidak saya tampilkan, tapi dari sini harusnya kita juga tahu bahwa contoh 1 dari XLSX maupun dari CSV akan tetap sama. Cara yang kedua, ini yang biasanya saya gunakan, jadi saya tidak suka kalau klik-klik, memang dia lebih lebih user friendly, tapi membutuhkan lama. Kalau ini kan tinggal saya edit saja. Nah, untuk yang XLSX, library-nya kita harus tahu library-nya yang digunakan adalah XLSX. Kalau belum ada, silakan install terlebih dahulu, barulah kita open library-nya, yaitu dengan memanggil library. Setelah itu, read XLSX, datanya ada di mana, nama filenya apa, jangan lupa harus ada sheet name-nya. Baru kita tulislah header-nya true atau false. Nah, kalau header-nya ada, berarti kita pilihnya yang true. Nah, selain ini, itu ada lagi memang satu sintak yang paling digemari oleh mahasiswa yang selama ini saya tahu, yaitu ketika sudah tahu pakai read XLSX, nggak mau tahu dia ada di mana foldernya, yang pasti dia tahu nama filenya di mana, maka dia akan menggunakan seperti ini. File choose, kurung buka kurung tutup, di mana sheet-nya kan sheet yang pertama, oleh karena itu ini nulisnya adalah 1. Secara otomatis ketika ini di running, maka akan muncullah open foldernya. Jadi foldernya ada di mana, filenya ada di mana, baru diklik-klik baru di open. Seperti itu. Nanti kalau sudah di open barulah terproses. Untuk file berikutnya yaitu .txt.
Ini juga menggunakan syntax, yaitu menggunakan readable, nggak pakai sheet-nya, nama sheet-nya nggak pakai, karena itu cuma satu aja, kemudian saya header-nya adalah true. Nah, ini pun juga bisa dengan readable yang file custom. Nanti gambarnya agak berbeda ya. Kalau misalkan yang punyanya XLSX lebih tampilannya lebih SD kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan yang dia readable, dia lebih agak lama kayak gitu. Nanti kalau sudah di chosen, ini kan yang txt, yang ini maka kita open. Itu adalah yang .txt. Nah, ada beberapa operasi dasar yang biasanya kita gunakan di R ya, yang kalau operasi atau operator aritmatika itu ada tambah, kurang, bagi, kali, pangkat. Jadi pangkat itu bisa dituliskan dengan pangkatnya seperti ini ataupun perkalian 2 kali. Ada yang modulo, ada yang perkalian matriks. Kalau perkalian matriks ini seperti yang biasanya. Ada yang div, nanti ada yang not juga ada. Itu bisa kita gunakan dan biasanya sudah secara otomatis ada open library-nya sehingga kita tidak perlu lagi memanggil library-nya. Ini adalah contohnya. X kita definisikan 2, Y kita definisikan 3. Kemudian kita menggunakan operator aritmatika plus, pangkat, dan modulo. Jadi modulo itu adalah hasil baginya kayak gitu ya. Jadi X modulo Y itu hasilnya adalah 2. Kemudian selain operator matematika ada yang relasi, kurang dari sama dengan. Kemudian sama dengan itu ditulis dengan sama dengannya 2 kali. Kalau sama dengannya 1 kali itu mendefinisikan. Tidak sama dengan itu dengan tanda seru sama dengan. Lebih dari sama dengan itu ya lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari saja. Serta operator logika dan atau tidak. Selain itu ada beberapa fungsi yang lainnya seperti kita gunakan ada akar pelajar. Sintaknya adalah SQR, di mana kita tahu kalau rumusnya akar dari berapa angkanya. Kayak gitu. Ada logaritma natural dengan log, logaritma saja dengan log 10. Jadi kalau natural log saja, ya. Kalau logaritma baru ada 10-nya, kalau eksponensial EXP, sinus, cos, tangan sinus ini untuk sin pi itu adalah pi kali berapa. Kemudian arah cosin. Itu saja dari manajemen data part 2. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.